Ada yang disampaikan terkait pelan-pelan. KPK yang melakukan operasi tangkap tangan seperti apa pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyikapinya? Ya, yang pasti ini OPD kami yang ketiga yang jadi tersangka dalam tindakan korupsi. Ini Pak Topan di OTT oleh KPK. Nah, tentu kami sangat menyayangkan dan kami tentu dari pemerintah provinsi menghargai pesan dan kebijakan hukum dari KPK. Pak Bobi selalu mengingatkan jajaran untuk berhati-hati dalam proses pengeluaran uang dan hukum, Pak. Tapi masih terjadi juga, Pak. Apa kira-kira ininya, Pak? Kok sampai mereka seperti itu? Saya sampaikan sebaik-baiknya sistem yang kita lakukan, yang pasti kita harus bisa mengontrol diri, kita harus bisa mawas diri, karena apa yang kita lakukan, apa yang kita amanahkan, kita diberi amanah, selain diberi amanah, tanggung jawab juga, tapi kita diberikan wewenang. Nah, wewenang ini kadang-kadang yang orang suka lalai atas tanggung jawabnya, atas wewenangnya, jadi kita selalu mengingatkan jangan korupsi. Bahkan kemarin juga sudah kita sampaikan ya Pak ya, jangan ada kegiatan-kegiatan seperti itu, jangan ada lagi kelompok A, kelompok B, kelompok C, semuanya nggak ada. Pak Gubernur, karena Bapak sebagai gubernurnya, maka KPK biasanya kan akan meminta Bapak juga untuk dengar pendapatnya seperti apa. Apakah Bapak bersedia? Ya, namanya proses hukum ya kita bersedia saja ya. Itu bersedia saja. Apalagi kok tadi katanya ada aliran uang. Iya, Nah, kita, saya rasa semua di sini di Pemprov, kalau ada aliran uang yang ke seluruh jajaran, bukan hanya ke sesama, apakah ke bawahan atau ke atasan, yang ada aliran uangnya, ya wajib memberikan keterangan. Pak Gop, itu kan permintaan keluarga, apakah tetap dilanjutkan pengerjaan itu? Dia harus dilanjutkan. Itu bukan karena seseorang pekerjaannya bisa batal, apalagi yang disampaikan kemarin juga dalam keterangannya saya dengar juga, memang kan ini belum dimulai pekerjaannya, belum ada pemenangnya, belum ada ditetapkan siapa yang kerja, oleh karena itu kita lebih gampang untuk memulai. Pak Gub, tahu nggak tentang kong-kali-kong proyek Kepala Dinas PUPR ini, Pak? Mengingat kemarin pas di Sipiongot juga kabarnya beliau dibawa, Pak, di pihak swastanya, Pak. Ini jujur ya, saya baru tahu yang bersangkutan yang ikut itu kena ini, yang dari pengusahanya itu ikut, bahkan mobilnya di depan mobil saya. Nah, tapi memang itu yang saya sampaikan kemarin dalam hal itu saya mau melihat langsung karena total jalan yang akan diperbaiki panjang, anggarannya besar. Anggarannya besar, makanya saya pengen melihat langsung benar atau tidak kondisi jalan yang di foto-foto yang dikirim sama saya, melihat langsung. Rupanya memang kemarin saya minta memang karena jalannya begitu rusak, bahkan di sini ada teman-teman media yang ikut ya, saya rasa di sini ngelihat langsung juga kondisinya, dan mobil standar nggak bisa ikut, mobil standar nggak bisa lewat, jadi perlu mobil yang standarnya sudah dimodifikasi untuk jalur-jalur off-road. Nah, dia kemarin itu memang kita minta ada yang mendampingi dari IOF sana. Pak, untuk Pak Topan sendiri dinonaktifkan dulu seperti apa, Pak? Ini ya pastilah. Pak Topan disebut orang dekat Pak Gubernur, gimana Pak tanggapannya, Pak? Terutama Pak Topan kan dibawa dari Pemko juga. Ya iya, banyak yang dibawa dari Pemko, dan beberapa yang kita bawa dari Medan. Makanya saya bilang, yang selalu kita ingatkan, jangan melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat, merugikan diri, merugikan keluarga. Menurut Bapak ada kaitan politik nggak, Pak, terkait penangkapan Pak Topan ini, Pak? Mengingat bendahara Golkar juga ditangkap juga, Pak. Nggak ngerti saya Pak buat ini. Pak, apakah benar kantor ruangan Bapak disegel, Pak? Enggak ada, saya belum ke ruangan juga. Nah, nanti kita lihat kalau nggak bisa masuk. Pak, dan Pak Topan Pak Media, Pak? Belum kita pasti akan. Ada akan membantu mensuplai data-data untuk KPK dari Pemprov. Ya tadi saya bilang yang kalau diperlukan, kalau diminta pasti akan kita berikan. Itu aja.